Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah pada baik semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ayo dilihat teman-temannya yang di kanan, di kiri. Apakah hadir semua teman-temannya? Alhamdulillah pada hadir semua ya. Oke, baik. Sudah pada semangat belum untuk belajar hari ini? Wah, masih kurang semangat nih. Kita tepuk semangat dulu yuk supaya tambah semangat untuk belajar hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Udah pada semangat kan hari ini? Baik, Ibu mau tanya lagi nih kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang sakit? Wah, alhamdulillah ya. Semua dalam kondisi sehat. Ngomong-ngomong tentang sehat, Ibu mau tanya lagi nih sama kalian, kegiatan apa aja sih yang biasa kalian lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan? Wah, betul, kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah itu dalam menjaga kesehatan bisa dengan olahraga, lalu tadi makan makanan bergizi, lalu tidur yang cukup, serta menjaga kebersihan. Wah, betul semua ya, mari kita beri tepuk tangan. Nah, apakah anak-anak suka menjaga kebersihan? Siapa di sini yang selalu mencuci tangan setelah bermain? Wah, bagus. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan beberapa gambar nih. Jadi nanti kalian tebak ya, kegiatan apa aja yang ada di gambar tersebut. Mengerti anak-anak? Nah, pertama, gambar apakah ini? Wah, betul, ini gambar orang yang sedang memakai kacamata seperti Ibu ya. Lalu gambar kedua, gambar apakah ini? Betul banget, ini gambar orang yang sedang berolahraga. Lalu gambar ketiga, gambar apakah ini? Wah, pinter semua ya. Betul banget, ini gambar orang yang sedang mencuci tangan. Wah, pinter-pinter semua ya. Ayo kita tepuk tangan sekali lagi. Baik, nah dari gambar-gambar yang tadi Ibu tunjukkan itu merupakan salah satu cara dalam menjaga kesehatan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar ke bab selanjutnya, yaitu bab 2 tentang menjaga kesehatan. Jadi nanti kita akan belajar mengenai pentingnya menjaga kesehatan mata dan tubuh, serta cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari untuk menjaga kesehatan. Mengerti anak-anak? Oke, baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ayo kita buka bukunya, buku paketnya kita keluarin. Buka halaman 24. Oke, kita akan membaca tentang cerita, tentang teks berjudul Aturan 20-20-20. Mari kita baca bersama-sama ya. Berapa lama kalian melihat layar gawai setiap hari? Terlalu lama menatap layar gawai bisa membuat mata lelah. Coba lakukan aturan 20-20-20. Berhentilah melihat gawai setiap 20 menit. Carilah sesuatu yang berjarak 20 kaki dari kalian. Tatap benda tersebut selama 20 detik. Dengan begitu, mata kalian bisa beristirahat. Siapa mau mencoba? Baik, anak-anak
Ada yang tahu tidak tadi teks yang kita baca itu berisi tentang apa? Wah betul, teks tadi itu menjelaskan tentang menjaga kesehatan mata saat menggunakan gawai. Siapa yang tahu apa itu gawai? Jadi gawai itu adalah media elektronik yang biasa kita gunakan seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Nah, siapa di sini yang sering main handphone? Wah, banyak ya ternyata yang sering main handphone. Jadi anak-anak jika terlalu sering main handphone, maka mata kita tuh akan lelah, lalu sakit, dan tidak baik untuk kesehatan mata. Mengerti anak-anak? Baik, kita kembali ke teksnya tadi ya. Jadi di dalam teks tersebut berisi tentang cara menjaga kesehatan mata saat menggunakan perangkat elektronik dengan aturan 20-20-20. Jadi dalam aturan 20-20-20 itu pertama, berhenti melihat gawai setiap 20 menit. Lalu kedua, carilah sesuatu yang berjarak 20 kaki dari kalian. Dan ketiga itu, tatap benda tersebut selama 20 detik. Nah, dengan aturan 20-20-20 itu, maka mata kita bisa beristirahat. Apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan mengenalkan kata tanya nih ke kalian. Ada yang tahu nggak kata tanya itu seperti apa? Wah, beberapa ada yang betul ya, ada yang sudah tahu. Nah, jadi kata tanya itu seperti kata apa, lalu ada siapa, lalu ada kapan, lalu di mana, lalu mengapa, dan juga bagaimana. Oke, baik. Untuk kata pertama itu, tadi kata apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan suatu hal seperti benda, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kata apa digunakan untuk menanyakan suatu hal. Nah, contoh kalimatnya nih. Ibu mau kasih contoh. Contohnya itu apa yang sedang Dodi kerjakan, apa yang sedang Dina pegang, seperti itu. Mengerti anak-anak? Oke, selanjutnya ini kata siapa. Siapa ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Digunakan untuk menanyakan seseorang. Contoh kalimatnya itu seperti siapa teman sebangku Budi, lalu siapa adik dari Fitri. Apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut ke kata kapan. Nah, kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Menanyakan waktu. Contoh kalimatnya itu seperti kapan siswa belajar, kapan ibu berangkat ke kantor, seperti itu. Lalu kita lanjut ke kata di mana. Di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Untuk menanyakan tempat. Nah, jadi contoh kalimatnya itu bisa seperti di mana kita bisa berobat, di mana kita sekolah, di mana kita tinggal. Apakah paham anak-anak? Oke, kita lanjut ke kata selanjutnya yaitu kata mengapa.
Nah, mengapa ini digunakan untuk menanyakan suatu sebab atau alasan? Untuk menanyakan suatu sebab atau alasan. Contoh kalimatnya itu seperti mengapa kita harus menjaga kesehatan tubuh. Lalu bisa seperti mengapa Fitri tidak hadir hari ini, seperti itu. Lalu terakhirnya kata bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menanyakan keadaan, lalu cara atau kejelasan tentang suatu hal. Untuk menanyakan kabar, lalu atau cara, atau juga tentang kejelasan suatu hal ya tadi. Contohnya itu bagaimana cara kita melindungi diri dari penyakit. Terus bagaimana Andi berangkat ke sekolah. Seperti itu, apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, baik. Setelah kita belajar tentang kata tanya, Ibu mau minta kalian untuk membentuk kelompok. Nah, setiap kelompoknya ini berisi 4 orang ya anak-anak. Oke, baik, perhatikan ke depan ya anak-anak. Nah, di depan ini ada 4 gambar. Ada gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Nah, gambar ini adalah gambar acak yang nanti menggambarkan kegiatan menjaga kesehatan mata. Jadi, setiap kelompok ini akan berdiskusi untuk menyusun gambar menjadi kegiatan yang berurutan dan bercerita di depan kelas tentang kejadian tersebut. Nah, jadi sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih paham. Nih, misalkan contoh gambar acak berikut pada kegiatan pertama itu ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, misalnya kalau kita buat gambar acak ini jadi cerita berurutan, maka gambar acak ini kegiatan pertama ini ada pada gambar B, lalu kegiatan kedua ini ada pada gambar C, dan kegiatan terakhir adalah pada gambar A. Nah, maka gambar-gambar tersebut jika diurutkan, maka anggaplah anak ini bernama Budi. Jadi Budi bermain pada gambar B, lalu kegiatan 2 Budi mencuci tangan. Jadi Budi setelah bermain, Budi mencuci tangannya, dan kemudian setelah cuci tangan Budi makan. Apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, baik. Ibu akan kasih waktu kalian berdiskusi selama 15 menit. Jadi nanti setelah berdiskusi, setiap kelompok akan maju ke depan menceritakan hasil diskusi kalian. Mengerti anak-anak? Baik anak-anak, karena semua kelompok sudah maju ke depan, kita ke pembelajaran selanjutnya tentang kalimat sederhana. Oke, baik. Anak-anak, dalam sebuah kalimat itu ada sebuah struktur. Di dalam sebuah kalimat sederhana terdapat struktur berupa subjek, lalu predikat, dan objek. Nah, untuk subjek sendiri itu berperan sebagai pelaku. Kemudian, kalau predikat itu merujuk pada suatu tindakan. Nah, sedangkan objek itu adalah penerimaan dari suatu tindakan tersebut. Baik, Ibu akan kasih contoh kalimatnya. Seperti misalnya, Ibu mencuci baju.
Karena tadi subjeknya adalah pelaku, maka subjeknya itu adalah ibu. Lalu untuk predikatnya, karena predikatnya tadi suatu tindakan, maka predikatnya itu adalah mencuci. Dan untuk kata baju berarti adalah sebuah objek. Oke. Untuk contoh selanjutnya nih. Misalnya, ayah memakan nasi goreng. Maka subjeknya adalah, iya betul, ayah. Lalu untuk kata memakan itu adalah, betul, itu predikat. Lalu untuk nasi goreng, kata nasi goreng berarti, betul, objek. Oke, ibu akan ngasih contoh lagi nih supaya kalian bisa lebih paham. Misalnya, Dika mengerjakan tugas, maka subjeknya itu adalah si Dikanya. Dika berperan sebagai subjek. Lalu mengerjakan itu apa? Betul, mengerjakan itu predikat. Selanjutnya untuk tugas berarti objek pintar. Sampai sini sudah paham anak-anak? Baik, karena kalian sudah paham apa yang ibu jelaskan tentang kalimat sederhana, ibu mau minta kalian untuk membuat kalimat sederhana di lembar latihan ini. Nanti akan ibu bagikan tentang kegiatan yang kalian lakukan untuk menjaga kesehatan. Misalnya seperti ayah meminum air atau saya memakai masker. Dapat dimengerti anak-anak? Oke, ibu akan bagikan kertasnya ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar apa aja sih hari ini? Wah, betul sekali ya, tadi kita sudah belajar tentang aturan 20-20 dalam menjaga kesehatan. Lalu kita juga belajar tentang kalimat tanya. Dan kita juga belajar tentang struktur kalimat sederhana. Nah, bagaimana nih perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Wah, alhamdulillah ya, semua senang belajar hari ini. Baik anak-anak, sebelum pulang, ibu mau memberikan tugas untuk kalian isi di rumah bersama orang tua kalian. Nah, tugasnya itu kalian menulis 5 kegiatan di rumah yang biasa kalian lakukan dalam menjaga kesehatan. Lalu di bawahnya ini kalian juga bertanya kepada orang tua kalian tentang cara-cara menjaga kesehatan. Mengerti anak-anak? Oke, baik. Baik, karena pembelajaran hari ini telah selesai, Ibu mau mengucapkan terima kasih karena sudah semangat dan antusias dalam pembelajaran hari ini. Baik, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Silakan pulang ya anak-anak. Hati-hati di jalan dan terima kasih semuanya.